Pengikut Yesus yang sejati sesungguhnya adalah kami umat Islam. Shalom, izin stage ya menanggapi video yang tadi yang mengatakan bahwa Islam adalah pengikut Kristus Yesus yang sejati. Tapi masih Islam ya, walaupun mengaku sebagai pengikut Yesus. Mereka itu dikatakan pengikut sejati karena melakukan ajaran-ajaran Yesus. Contohnya, bersunat, puasa, berdoa kepada Allah, mati di kafani, dan juga sholat. Ini saya bahas satu-satu ya. Pertama, bersunat. Sunat itu kan dilakukan pertama kali oleh Abraham. Nah, orang Kristen yang percaya kepada Yesus juga dikatakan adalah keturunan Abraham. Kamu bisa cek di Galatia 3 ayat 29. Jika kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Kami yang merupakan keturunan Abraham juga melakukan sunat. Itu di Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat manusia tetapi sunat Kristus. Tuh, orang Kristen juga sunat. Nah, kalau sunat yang dilakukan Abraham adalah penanggalan kulit khatan. Kalau Kristen, sunatnya lebih tinggi dan lebih substantif. Sunat Kristus yaitu terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Wah, bukan cuma sekedar kulit khatan, tapi penanggalan tubuh yang berdosa. Karena di dalam Dia kami semua telah dibaptis, dikuburkan dalam kematiannya, dan dibangkitkan dengan kebangkitannya. Itu sunatnya Kristen. Makanya baptisan di Kristen itu bukan hanya sekedar lambang, tetapi secara rohani dan misteri. Ya ini, kami disunat dengan cara penanggalan tubuh berdosa. Makanya setelah kami dibaptis, kami dikatakan hidup baru. Oke, karena ini waktunya nggak cukup, saya bahas di part berikutnya tentang sholat, dikuburkan dengan kapan, puasa, dan lain-lainnya ya. Jawaban tegas Agatha untuk Ustadz Ipung Atria. Pengikut Yesus yang sejati adalah umat Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada di dunia ini, Yesus memberikan pengajaran sekaligus perintah yang mana diresponi dan ditanggapi gereja sebagai sakramen. Ada dua hal utama. Yang pertama, sakramen baptisan. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Ini perintah yang secara jelas, eksplisit, terang benderang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya atau para rasul, dan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Matius 28 ayat yang ke-19 jelas berkata, "Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Kalau memang benar
saudara kita Ustadz Ipung Atria menjadi pengikut Yesus sejati. Pertanyaan saya, apakah sudah dibaptis atau sudah mengalami baptisan? Apakah sudah mengikuti perintah Yesus dalam hal dibaptis? Berikutnya, Yesus juga mengingatkan murid-muridnya supaya memperingati akan karya dan pengorbanannya, di mana tubuhnya diserahkan dan darahnya dicurahkan di Bukit Golgota ketika mengalami penyaliban. Yesus juga memerintahkan kepada murid-murid supaya jangan sampai melupakan akan karya dan pengorbanannya di kayu salib, di mana tubuhnya diserahkan dan darahnya dicurahkan demi penebusan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Pertanyaan saya, jikalau memang benar Ustadz Ipung Atria adalah pengikut Yesus sejati, apakah Anda melaksanakan perintah yang sangat spesifik dan jelas ini, yaitu mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam rangka mengingat akan karya pengorbanan Kristus, sekaligus mengingatkan setiap orang percaya untuk hari kedatangannya pada kali yang kedua? Jikalau memang kedua perintah utama ini tidak dihidupi, tidak dipercayai, tidak dijalankan oleh Ustadz Ipung Atria, bagaimana mungkin bisa membuat sebuah konklusi kesimpulan dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa Ustadz Ipung Atria adalah pengikut Yesus sejati? Jadi dalam hidup ini jangan hanya klaim, tapi harus ada realita atau kenyataan yang dihidupi, dipercayai, dipegang teguh, dan dijalankan dalam hidup.